Saudara, ibadah syukuran peresmian dan pentahbisan gedung gereja GKI Jemaat Antiokhia Kegata. Dengan sorotan tema, gereja adalah rumah Tuhan di tengah manusia, dan subtema, membangun gereja untuk menghadirkan kemuliaan Allah dan melahirkan gereja demi orang lain. 2 Tawarik 7 ayat 14-17 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 48-49. Kegiatan peresmian gedung gereja tersebut pemotongan pita oleh Kepala Dinas Perindak Dogiai Petrus Makai, SE, dan membuka pintu gereja Ketua GKI Wilayah 3 Papua Pendeta Yohakim Moti Seteha, MTH. Kegiatan gedung gereja tersebut dilaksanakan Kampung Kegata Distrik Piaiai Kabupaten Dogiai Provinsi Papua Tengah tanggal 6 Juli tahun 2024 ditemui TV Piaiai pekan ini. Kegiatan tersebut turut hadiri pemerintah Kabupaten Dogiai, tamu undangan dari Nabire, Timika, Kaimana dan berbagai daerah di tanah Papua, hamba Tuhan dan tamu undangan lainnya. Kabupaten Dogiai diwakili oleh Kepala Dinas Perindak. Secara resmi gereja ini di pemotongan pita dilaksanakan. Supaya umat Tuhan boleh masuk di dalam rumah Tuhan. Wilayah 3 Papua, Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan buka gedung ibadah Antiokhia dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yang pertama, mungkin saya akan menyampaikan ucapan selamat menggunakan gereja baru dari memberi ucapan selamat dari Pak Bupati. Karena Pak Bupati tidak sempat itu sekitar yang lumayan banyak mewakili Bupati. Namun yang saya lebih berbangga kepada masyarakat umat Kegata dengan bangunan yang megah ini pertama yang saya lihat sejak saya membuka gereja beberapa wilayah di Dogiai ini, yang sangat megah, sehingga saya mengharap kepada pemerintah distrik, pemerintah kampung, saya berpesan untuk merawat dan menghadirkan umat jemaat di dalam gereja ini, tugas berat untuk pemerintahan distrik dan pemerintahan kampung. Kenapa saya sebut pemerintahan distrik dan pemerintahan kampung? Coba pertama untuk menghadirkan masyarakat dan menahan masyarakat di wilayah Kegata ini dan angkat, bukan pendeta dan jemaat. Pengalaman saya beberapa saat setelah dana bantuan bansos yang orang bilang di pendidikan, kesehatan, anak kampung secara banjir, kampung semua kosong, tinggal nama. Siapa yang akan bangun gereja ini? Kalau kepala kampung, siapa yang akan bangun? Kepala kampung dalam kampung di wilayah lain. Semua gereja itu hukum tinggi, siapa yang akan bangun? Karena ini belum terbuka. Jalan keliling, pasti semua gereja akan jadi kosong. Untuk itulah mulai dari ini kita punya anak-anak bentuk dengan rohani supaya mereka menyalakan perkembangan yang akan datang di sini. Karena perkembangan dunia ini menjadi arus membawa orang, mempengaruhi dan ke depan gereja jadi kosong dengan orang. Itulah sebabnya di Wosokomo di sini, di daerah di sini, ya kita lengkap, kita hamba Tuhan telah lengkap. Karena kita masih belum alami perkembangan. Oleh sebab itu semangat seperti ini kita tetap pupuk sampai perkembangan gereja ini jalan terus.
Terus Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, saya sampaikan bahwa hamba-hamba Tuhan yang sudah ditempatkan negeri ini adalah wakil-wakil Allah yang mereka tetapkan. Jaminlah mereka, jagalah mereka, karena ini adalah utusan Tuhan yang ada ditempatkan beberapa jemaat yang ada di sini. Kemudian, jika kita punya anak-anak masih berkuliah, bantulah mereka dengan berkat-berkat yang ada. Saya minta supaya pemerintah bisa perhatikan siapa yang ada di kuliah teologi dan pemerintah. Karena waktu berubah, keadaan berubah, generasi kita harus bentuk dari sekarang. Supaya gereja tertahankan, pemerintah juga dipertahankan, dua-dua pertahankan. Karena gereja itu kepala, wakil Allah itu adalah wakilnya. Pemerintah itu wakilnya. Untuk itulah saya sampaikan bahwa perhatikanlah pendidikan mereka. Dan kami juga menyampaikan untuk mengenai penginjilan. Ada beberapa daerah yang belum buka di bagian sana. Dalam hal ini juga kita akan dukung dalam doa supaya daerah-daerah yang tinggalkan gereja dibangun kembali lagi. Jiwa-jiwa yang masih belum dengar, mereka harus sentuh dengan firman Allah. Baik, terima kasih, semangat untuk menyokong pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh kaum profesional sehingga bisa bangun gereja ini, bisa bantu. Semangat seperti ini kita tetap parah supaya ke depan Tuhan akan mengangkat kita ke depan dan kita selalu melakukan pekerjaan. Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan semangat dan sukacita, Tuhan akan memperhatikan dalam pelayanan pekerjaan ke depan. Begitulah yang saya sampaikan, dan semua jemaat yang undang kami dan mengorbankan semua pengorbanan ternak, babi, kemudian semua yang sudah upayakan untuk mau meresmikan. Kami sebagai ketua gereja tidak bisa untuk memberikan sesuatu, tetapi jemaat di sini bekerja buat Tuhan. Jadi ternak akan berkembang dan semua tanaman akan bertumbuh dengan baik supaya ke depan pun menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan seperti hari ini. Dan apa yang Tuhan kita berikan kepada Tuhan tidak akan hilang. Ini berutang kepada Tuhan. Dari Tuhan yang akan membalas kita. Demikian penyampaian saya, dan atas semua pendengaran dan perhatian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kaya